Memang benar sesuai dengan pujian ini Bapa. Engkaulah Yeshua HaMashiach sebagai jawaban di dalam setiap kehidupan kami di atas muka bumi ini. Oleh karena itu terimalah ucapan syukur kami pada saat ini, karena Engkau telah menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tegur kami, ajar kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman. Tentu kita sudah tahu kira-kiranya judulnya apa, saudara-saudara? Pancasila, sila yang ke-5 yang terakhir ya. Nah, saudara sering menyebut Pancasila. Bahasa apakah itu sebetulnya asal kata Pancasila itu? Mungkin di antara kita masih ada yang tidak memahami. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5, sila itu prinsip atau azas bagi kehidupan umat manusia. Saya akan merefleksi sedikit supaya mengingat. Yang pertama adalah sila yang berbunyi apa, saudara-saudara? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Bintangnya cuma ada berapa? 1, karena Tuhan kita satu, dan bintang itu melambangkan Tuhan yang adanya di atas, karena bintang itu ada di atas. Tetapi kitab suci kita mengatakan walaupun dia ada di Samayim atau di sorga, tetapi juga dia bersemayam di dalam hati kita. Itulah Ruach HaKodes yang membimbing dan mengarahkan hidup kita supaya benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah apa, saudara-saudara? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya? Rantai, lambangnya rantai. Ini saling terkait satu dengan yang lain sebagai tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga apa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa ya? Pohon beringin. Pohon beringin itu pohon yang besar, melambangkan Indonesia adalah negara besar. Bahkan tertulis di dalam kitab suci di mana Indonesia itu dilambangkan burung buas dari timur. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa ya? Kepala banteng. Kita tahu bahwa banteng itu adalah satu binatang yang suka bergerombol, dan kalau mereka bergerombol mereka tidak ada yang ditakuti. Sebagaimana kita ketahui bahwa singa adalah raja hutan. Tidak ada satu binatang pun yang berani menghadapi singa. Tetapi ketika banteng bergerombol, singa yang ketakutan karena mereka menjadi kuat. Dan sesuai dengan firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita satu visi, satu misi, maka kita akan kuat. Nah, hari ini saya akan membawakan sila yang kelima. Sila yang kelima apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, padi itu merupakan lambang makanan pokok
meskipun kita tahu di Indonesia ini ada beberapa makanan pokok seperti gandum, singkong, tepung sagu dan sebagainya yang dikenal di Ambon dengan nama apa ya? Makanan khas Ambon apa namanya? Papeda. Siapa yang pernah makan papeda? 1, 2. Cuman 2 orang, 3 saya, saudara-saudara. Papeda itu seperti lem, ya. Kalau makan pakainya seperti sumpit diputar-putar begitu. Kalau pakai sendok enggak bisa, saudara-saudara, ya. Dan itu enak, sekali-kali berkunjunglah ke Ambon supaya makan papeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa yang dilambangkan kok bukan sagu saja atau gandum saja, kenapa kok padi? Ya, karena padi itu lambang cukup makan, sedangkan kapas itu merupakan lambang sandang atau pakaian dalam kemakmuran. Kenapa saya katakan demikian? Bagi saudara yang sudah lanjut usia, yang lahir tahun 1960 ke bawah, maka akan merasakan zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, orang tidak bisa memakai pakaian sebagus yang saudara pakai sekarang ini. Dulu pada masa penjajahan, orang pakai pakaiannya dari apa ya? Karung goni, saudara-saudara. Bayangkan apa ndak gatel itu tubuh, ya. Itu zaman dulu, zaman perang. Kemudian makannya apa? Gaplek, ya. Yang kalau sudah makan kadang bisa nyengkal di leher. Ya, itu adalah masa-masa hidup susah orang dalam masa penjajahan. Karena itu kalau orang bisa makan nasi, itu menjadi satu barang mewah atau makanannya orang kaya. Karena itu lambang padi dan kapas adalah lambang kemakmuran, artinya cukup makan dan cukup pakaian. Itu yang dikehendaki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saudara berada di dalam naungan secara bernegara ya, di bawah naungan Pancasila, itu sudah benar atau belum? Sudah benar. Kenapa? Karena Pancasila berpedoman hidup makmur. Ya, padi dan kapas. Bukan karung goni dan gaplek, tetapi padi dan kapas itu lambang kemakmuran. Nah, sebagai anak Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan masalah kemakmuran dalam arti bukan seperti yang dikatakan teologi kemakmuran atau prosperity gospel, bukan itu. Tetapi adalah kecukupan, bicara soal kecukupan. Artinya Tuhan pun jadi seperti Pancasila atau sebaliknya Pancasila yang seperti Tuhan, ya. Kenapa? Karena berbicara tentang kecukupan. Kita membuka di dalam kitab Matius atau Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kitab suci dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai? Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini. Sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua ini. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok akan mengkhawatirkan urusannya sendiri. Dalam satu hari cukuplah keburukannya. Ayat yang ke-32 katakan, bangsa lain mengejar semuanya ini, tetapi Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Saya mau tanya kepada saudara, saat ini saudara mungkin punya kebutuhan, saya juga punya kebutuhan.
Pertanyaan saya, Tuhan tahu enggak kalau saudara membutuhkan sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati saudara? Tahu. Jangan kita berpikir Tuhan tahu enggak ya? Wah, ini orang masih ragu-ragu tentang Tuhannya sendiri. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, bukan maha tahu-tahuan, tapi benar-benar tahu. Bahkan di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-22 katakan apa? Dia mengetahui rahasia hati. Jadi apa yang ada di dalam hati saudara, dia tahu. Nah, kalau Tuhan tahu rahasia hati kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, kenapa kita jadi khawatir tentang masa yang akan datang? Orang yang masih khawatir tentang masa yang akan datang adalah orang yang tidak meyakini kebenaran firman. Atau bisa karena belum membaca firman-Nya. Kitab suci katakan ayat yang ke-33, carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Semua yang menjadi kebutuhan kita. Ya, jadi kalau sampai ada orang yang khawatir untuk masa depannya, ini orang yang tidak punya iman. Saya tidak khawatir dengan masa depan saya. Saya tidak khawatir dengan masa depan gereja kita. Karena saya yakin semuanya pasti lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Nah, kenapa sih ada orang yang selalu hidupnya kekurangan, khawatir, memikirkan sampai jelimet sedemikian rupa? Kenapa ada orang yang kurang? Yang menyebabkan kekurangan itu adalah karena adanya gaya hidup yang sok kaya. Jadi gara-gara gaya hidup, maka kita yang sudah cukup jadi tidak cukup. Dan kebanyakan orang yang sok kaya ini orang kaya atau bukan? Bukan, namanya juga sok kaya. Jadi belum kaya, tapi hidupnya dengan cara seperti kehidupan orang kaya, sehingga selalu berkekurangan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, dari Indonesian Literal Translation katakan, gaya hidup yang tidak cinta uang, yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada, sebab dia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Ini adalah gaya hidup yang tidak cinta uang. Orang yang cinta uang dengan gaya hidup yang glamor seperti orang kaya, maka dia akan selalu kekurangan. Padahal di sini dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Sebagaimana Tuhan memikirkan keadaan kita, Pancasila pun memikirkan keadaan masyarakat yang hidup di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu saya akan berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 Romawi _MPR tahun 1978. Ada 12 butir keadilan sosial itu. Yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka menolong kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersifat boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah dan berfoya-foya. Nah, ini semua sudah ada sesuai dengan firman Tuhan kita. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
Yang ke-10, suka bekerja keras, bukan bermalas-malasan. Yang ke-11, menghargai dan mengapresiasi hasil karya orang lain. Jadi tidak iri hati, dengki dan sebagainya, melihat keberhasilan orang lain. Tapi mikir, kenapa dia bisa berhasil secara materi, kok saya tidak? Kira-kira begitu. Yang ke-12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ada 12 butir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 Romawi garis miring MPR garis miring 1978. Ini 12 butir ini kalau saya terangkan kita jadi penataran P4. Dulu kan ada penataran P4 ya, sehingga orang bertoleransi saling bertenggang rasa. Sekarang ini tidak ada P4 karena sudah dicabut kemarin itu ya, di dalam ketetapan MPR yang saya sampaikan itu. Sehingga orang banyak yang kurang ajar, saudara-saudara. Jemaat yang hidup di bawah masyarakat Indonesia, yang hidup kebenaran disingkirkan. Karena itu kemarin saya katakan bahwa insinyur yang pinter tidak laku, saudara-saudara. Karena itu jadilah insinyur yang insinyur yang pinter tidak laku. Karena itu jadilah insinyur yang jangan insinyur yang bodoh. Tapi realitasnya sekarang insinyur yang bodoh lah yang laku. Coba saudara jadi insinyur, mengerjakan jalan 30 tahun dijamin garansi tidak rusak, tidak laku saudara-saudara. Sekarang yang laku insinyur yang, Pak saya kerjakan setengah tahun pasti rusak. Wah itu cepat saudara-saudara. Karena kalau rusak mengadakan apa? Proyek. Kalau mengadakan proyek, korupsi, markup. Itu sudah bukan rahasia umum, tidak usah malu-malu para pejabat pemerintah. Walaupun ada yang baik juga, yang benar-benar masih murni dengan sikap hati dan motivasi untuk memajukan negara ini. Saya salut dan masih ada. Tetapi yang banyak adalah yang tidak baik. Karena yang baik itu yang disingkirkan sekarang ini. Karena itu jadilah orang yang baik tetap. Walaupun disingkirkan, Tuhan yang akan membela kita. Buktinya saya mengajarkan kebenaran, saya yang disingkirkan. Mending kalau gereja jemaatnya pecah, ini pendetanya yang hancur. Tetapi Tuhan tidak pernah menghancurkan dan Tuhan memulihkan kembali. Sehingga tanpa sadar kita sudah memiliki 35 cabang gereja di seluruh Indonesia dan 1 di Malaysia. Nah itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 Romawi garis miring MPR garis miring 1978. Sekarang berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003. Jadi lebih muda ya, terupdate. Terdiri dari 11 butir sikap. Yang pertama, mengembangkan sikap perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, gaya hidup mewah dan berfoya-foya. Ini kan yang sekarang sering kita lihat. Ya. Bahkan yang melakukannya adalah orang-orang yang notabene adalah pembuat ketetapan ini sendiri. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan dan pihak umum. Yang kesembilan, gemar bekerja keras.
Yang ke-10, mengapresiasi hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sebetulnya ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 dengan ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 yang dari 12 butir menjadi 11 butir, intinya sebetulnya adalah mengupdate supaya lebih baik. Tetapi kalau kita bandingkan sebetulnya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tetapi it's okay. Artinya kita berpikir positif saja bahwa yang menggunakan ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 yang hanya terdiri 11 butir sikap itu memperbaiki 12 butir sikap sebelumnya, kira-kira begitu ya. Jadi intinya adalah berkeadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu bukan berarti semuanya harus sama. Itu komunis, saudara-saudara. Kalau ada orang yang kaya, diambil kekayaannya dipindah kepada orang yang lebih miskin. Keadilan sosial itu bukan berarti sama. Maksudnya seperti ini. Kalau ada orang tua punya anak 2, yang satu anaknya SD, yang satu perguruan tinggi. Dua-dua minta uang kepada orang tuanya. Kira-kira uang yang diberikan jumlahnya sama atau tidak? Kok enggak sama? Enggak adil dong. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tingkat orang tersebut. Masa yang anak SD diberi bekal sekolah misalkan 5.000, yang perguruan tinggi juga 5.000, itu justru tidak adil, saudara-saudara ya. Tetapi seringkali orang memikirkan dari sisi yang berbeda. Saya katakan pemulung dan supeltas, sukarelawan pelayan lalu lintas. Jangan saudara pikir mereka orang-orang yang tidak pegang duit. Mereka uangnya lebih banyak daripada orang yang fresh graduate atau baru lulus kuliah. Orang lulus kuliah kerja, jangan saudara pikir honornya lebih gede daripada orang yang memulung atau supeltas. Kalau mereka rajin, harganya yang didapat itu lebih besar daripada fresh graduate atau anak yang baru lulus sekolah. Kenapa anak yang baru lulus kuliah bekerja hasilnya tidak sebesar orang-orang yang bekerja keras untuk mencari barang-barang bekas atau sebagai koordinator pencari barang bekas? Karena orang yang baru lulus sekolah dianggap belum berpengalaman, jadi masih perlu belajar. Nah, orang malas atau orang yang tidak bijak dalam keuangan, mau dapat berapapun uang, tetap kurang dan akan habis. Dan biasanya gaya hidup mereka yang melebihi orang kaya beneran. Ini satu kenyataan, saudara-saudara. Kalau orang kaya sombong, boleh atau tidak? Ya sebetulnya tidak boleh juga. Tetapi kalaupun mereka sombong, ya wajar karena ada yang dipakai untuk sombong. Lah sudah miskin sombong, ini yang pol. Ya, tidak ada yang bisa diharapkan. Oleh karena itulah kita bicara soal gaya hidup yang harus diperbaiki. Apakah kalau kita pakai pakaian yang biasa-biasa saja itu berarti pribadi kita jadi jatuh? Tidak. Contoh ya. Saya punya kacamata. Kacamata ini saya tidak beli, saya dikasih. Kalaupun beli, katakanlah harganya 1 juta. Katakan demikian, saya pakai.
Orang bilang Pak Yakub pakai kacamata 1 juta. Tapi kalau yang pakai kacamata Pak Presiden Jokowi, percaya tidak kalau kacamatanya seharga 1 juta? Tidak percaya, pasti harganya mahal. Tapi bisa juga sih karena Pak Jokowi kan orangnya rendah hati, mau pakai sepatu yang UMKM juga tidak masalah, tetapi kalau presiden-presiden sebelumnya kan tidak, ya, nggak usah presiden lah, karena nanti menunjuk seseorang, anggota DPR, saya pakai tasnya anggota DPR yang bermerek Hermes. Hermes itu harganya ada yang paling murah itu 50 juta, itu paling murah-murahnya saudara-saudara. Paling mahal bisa sampai 600-700 juta. Tas loh saudara-saudara, bukan duit, tas. Coba saya pakai tas Hermes. Orang bilang apa? Wah ini KW 2 atau KW 3 kan gitu. Tapi coba saya yang punya tas Hermes KW, saya suruh anggota DPR khususnya yang istri-istrinya pakai tas Hermes KW saya. Orang akan bilang, Bu, Hermes Bu. Dia pikir Hermes beneran. Kenapa? Karena dilihat dari status sosial kehidupan orang itu. Makanya enggak perlu pakai gengsi-gengsian lah hidup kita. Ya. Ada pendeta jamnya Rolex. Saya dengar katanya ada jam yang lebih mahal daripada Rolex yang harganya miliaran. 1 jam loh sudah. Apa mereknya Pak? Apa? Echard Mine. Itu harganya miliaran katanya. Nggak tahu yang membedakan itu apa. Apakah jamnya berbeda kalau bunyi miliar. Kan enggak. Waktu sama juga saudara-saudara, ya kan? Ada pendeta yang seperti itu loh. Pendetanya sudah ditangkap di Surabaya. Sabuknya harganya jutaan. Ya. Terus ada orang ngomong gini, Pak Yakub kok sabuknya cuma 100.000? Ya biar toh. Wong saya mau pakai tali raffia itu loh. Yang penting kan untuk sabukan. Yang penting tidak melotok kata Pak Jito. Iya kan? Ya tapi tidak juga misalkan saya pakai raffia nanti saudara ngamuk lagi. Ya kalau misalkan tali raffia ya tali raffia yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sabuk yang hebat kan begitu. Tapi terbuat dari raffia. Ya. Jadi pendeta mau gaya hidup model seperti apapun yang namanya pendeta. Kecuali pengusaha itu lain masalah. Itulah kalau bicara soal keadilan. Nah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, Tuhan siapakah yang adil? Kita membuka di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-21 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, nyatakan dan bawalah mereka mendekat, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapa yang telah mengabarkan hal ini sejak waktu yang lampau? Siapakah yang telah menyingkapkannya pada waktu itu? Bukankah aku Yahweh dan tidak ada Elohim yang lain selain aku, Elohim yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain selain aku. Jadi yang adil itu siapa saudara-saudara? Bapa Yahweh itulah yang adil. Dan itu bukan hanya ditulis di dalam kitab perjanjian lama. Di kitab perjanjian baru juga ada di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-5. Dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan aku mendengar malaikat air itu yang berkata, Engkau adil ya Yahweh yang ada, yang telah ada dan yang akan datang karena engkau telah menghakimi hal-hal ini. Di dalam dunia ini sekarang ya, saya bicara sekarang
Yang adil itu kalau orang punya duit, itu dibuat adil walaupun jadi tidak adil. Kita yang benar bisa menjadi tidak benar karena kita tidak pegang duit. Ya, ini bicara soal oknum, saudara-saudara ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab bisa tercapai jika melakukannya sesuai Bapa Yahweh Elohim. Artinya tidak menyalahkan orang jika melihat ada orang kaya dan ada orang yang miskin secara materi. Terkadang ketika kita melihat ada orang miskin, ada orang kaya, kita berpikir Tuhan kok enggak adil ya. Kenapa ini kok kaya, ini kok tidak? Itu enggak adil. Justru itulah keadilan Tuhan, saudara-saudara. Nah, orang kaya materi bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, misalkan dapat warisan. Ini orang tanpa kerja tapi kaya. Bisa. Yang kedua, rajin dan tekun. Karena itu saya kemarin katakan apa sih bedanya nasib dan takdir. Yang bisa diubah itu nasib atau takdir? Yang bisa diubah itu nasib atau takdir? Nasib. Kalau takdir, saudara ditakdirkan dilahirkan perempuan, enggak bisa diubah jadi laki-laki. Walaupun diubah jadi laki-laki ya tetap saja enggak bisa hamil. Iya kan? Setelah berubah jadi laki-laki berubah jadi perempuan ya, tetap saja enggak bisa hamil, saudara-saudara. Karena organ-organnya beda semuanya. Jadi itulah yang disebut dengan takdir. Saudara ditakdirkan dilahirkan dengan di bawah orang tua saudara, itu takdir. Tetapi kalau nasib itu bisa diubah. Dan orang bicara nasib biasanya berbicara soal masalah materi. Kenapa ya nasib saya kok miskin, terus mikir 2 kali lipat. Kenapa kok saya mikir? Kenapa saya miskin? Apakah Tuhan memberikan nasib kita seperti itu? Tidak. Karena itu rajin dan tekun. Jadi ketika melihat ada orang lain berhasil, dipelajari di mana sih letak keberhasilannya. Bukan iri kemudian membencinya. Yang ketiga, orang kaya materi bisa disebabkan karena jujur sehingga diberi kepercayaan besar. Sekarang ini orang jujur itu susah. Ada orang bilang zaman sekarang kok jujur. Zaman sekarang kalau jujur itu kojur. Tetapi di dalam Tuhan orang jujur akan makmur dan subur dan diberkati oleh Bapa Yahweh. Saudara mau milih yang mana? Jujur atau tidak? Jujur. Yang keempat, kenapa ada orang bisa menjadi kaya? Karena disebabkan tidak besar pasak daripada tiang. Artinya punya manajemen keuangan yang baik. Hemat tapi bukan pelit. Beda ya, hemat dengan pelit itu beda. Pelit itu kuter. Kuter itu apa? Wes bahasanya apa sajalah, terserah. Kitab suci mengajarkan kepada kita tentang hal ini di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Dari Indonesian Literal Translation. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tetapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Jadi bukan jaminan orang yang hemat itu akan memiliki uang banyak. Karena firman Tuhan ngomong begini, nanti kita akan sampaikan. Oleh karena itu bagi saudara yang ada di grup, sekaligus ini saya memberikan pengumuman termasuk siapapun yang ada. Kemarin saya mengupload YouTube-nya siapa saudara-saudara yang sakit? Mose, anaknya Bapak Pendeta Isakhar Irawan Dwi Atmoko. Nah,
Saya mengharap melalui kesempatan ini, mari kita belajar untuk berkeadilan sosial. Karena orang tuanya hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi tolong bisa berkontribusi untuk mendukung, membantu seberapa saja yang bisa. Entah 1.000, entah 2.000, yang penting jangan kita menutup mata. Nah, nanti bisa supaya lebih enak, kumpulkan ke saya, nanti tak catetin semuanya, nanti saya laporkan. Ya, Pak, lah saya dulu sakit kok enggak? Nah, saudara sudah tahu ini ya. Puji Tuhan kalau saudara sudah tahu, kan biasanya begitu iri. Enggak apa-apa, asal saudara mau tidak bekerja, saudara jadi pendeta. Paham saudara-saudara? Nah, kalau saudara jadi pendeta, bolehlah. Karena itu di grup pendeta dan pejabat GPF, itu kalau ada pendeta sakit, pendeta satu dengan yang lain ikut berkontribusi. Ya, saya dukung sekian, saya dukung sekian. Karena saling berbagi berkeadilan sosial, ya, bagi seluruh pendeta. Kalau ini karena anak pendeta, ya. Lah Pak Irawan kan jualan ikan. Lah jualan ikan seberapa sih? Ya. Jadi kita dukung saja. Paham saudara-saudara? Ya. Dan saya yakin andil saudara tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan tidak akan satupun saya ambil pajak. Tidak. 100% yang saya dapatkan dari saudara akan saya salurkan kepada beliau. Ini saya digerakkan hati oleh Tuhan untuk melakukan seperti itu. Tapi jangan kemudian saudara bilang aku tak sakit biar nanti Pak Yakub coba tergerak atau enggak. Siapa yang pengen sakit dan digerakkan? Enggak ada, kita sehat itu sudah ucapan syukur saudara-saudara, betul enggak? Sakit itu rasanya enggak enak, saudara, makan ya enggak enak, apa saja enggak enak. Jadi kalau saudara sehat, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini saja himbauan saya. Saya lanjutkan lagi. Yohanan atau Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Ini agak sedikit panjang, saya akan baca. Sesudah hal-hal itu, Yesua pergi ke seberang danau Galil atau Galilea, yakni danau Tiberias. Dan kerumunan orang banyak mengikuti dia karena mereka telah menyaksikan tanda-tanda dari dia yang telah dia lakukan terhadap orang yang sakit. Adapun Yesua naik ke gunung dan duduk di sana bersama para muridnya. Dan Pesak, yaitu perayaan orang-orang Yahudi, semakin dekat. Kemudian sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yesua berkata kepada Filipus, dari mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan? Dan dia mengatakan hal itu untuk mengujinya karena dia sendiri mengetahui apa yang akan segera dia lakukan. Filipus menjawab kepadanya, roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil. Seseorang dari antara muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Kepa, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? Namun Yesua berkata, suruhlah orang-orang itu duduk dan di tempat itu terdapat banyak rumput. Lalu mereka penduduknya jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria. 5.000 orang pria. Perhatikan 5.000 orang pria, ya. Dan Yesua mengambil roti itu dan setelah mengucap syukur dia membagi-bagikannya kepada para murid itu dan para murid itu kepada mereka yang sedang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih agar tidak ada yang terbuang. Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yakni apa yang lebih seusai makan.
Ada murid-murid mengikut Yesua. Ini ceritanya, tak ulang sedikit. Tapi waktu itu sudah waktunya makan. Yesua bilang, ayo kasih mereka makan. Nah muridnya mendongong, melompong, mulutnya mangap. Bagaimana ngasih makan orang sedemikian banyak? Laki-laki saja diperkirakan berapa? 5.000. Padahal laki-laki dengan perempuan kalau dihitung di dalam perkumpulan Yesua selalu lebih banyak perempuan. Coba aja di sini juga lebih banyak perempuan. Saya melayani bukan hanya di tempat ini, tetapi di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri selalu perempuan lebih banyak. Katakanlah 5.000 perempuan, laki-laki, perempuannya 6.000, sudah berapa itu? 11.000 ya? 11.000. Ikannya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dibagi-bagi untuk 11.000 orang. Sama upel saudara, lebih gede upel saudara loh. Bagaimana mungkin bisa, ya kan? Saya tidak menyoroti tentang kejadian mukjizatnya. Tetapi yang saya soroti adalah Andreas yang bisa menemukan anak kecil. Anak kecil itu egonya lebih gede daripada orang dewasa. Mungkin Andreas bilang, Dek, kamu rupanya mbak bekal ya Dek ya? Iya Pak Andreas, saya diberitahu oleh ibu saya supaya jangan kelaparan di jalan. Berapa yang kamu bawa? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Boleh enggak saya minta? Coba saudara bayangkan kalau saudara jadi anak kecil. Enak aja diminta. Kan begitu. Tetapi anak kecil ini dia serahkan apa yang dia miliki. Hasilnya apa? Sisa 12 keranjang. Loh kok sisanya kok 12 keranjang, buat 13 atau 15 atau 7, misalkan 7 kan angka sempurna, kenapa 12? Sudah tahu? Karena murid-murid Yesus ada 12. Artinya semua murid-murid tidak berkekurangan. Bisa dipahami saudara? Jadi gara-gara Andreas mendapatkan seorang anak yang tidak egois, yang mau berbagi, maka semua diberkati. Satu lagi ayatnya yang lain. Di dalam Lukas 5 ayat 1-7 dari Indonesian Literal Translation katakan, dan terjadilah ketika kerumunan orang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Elohim, dan dia sedang berdiri di tepi danau Genesaret. Dia pun melihat 2 buah perahu sedang sandar di tepi danau, dan setelah pergi daripadanya, nelayan-nelayan itu membersihkan jalannya, dan sambil naik ke dalam salah satu perahu itu, yakni milik Simon, dia memintanya agar menghelanya sedikit jauh dari pantai, dan sambil duduk dia mengajar kerumunan orang itu dari perahu itu. Dan ketika dia selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk penangkapan ikan. Dan sambil menjawab, Simon berkata kepadanya, Tuan, setelah berjerai lelah sepanjang malam kami tidak memperoleh apapun, tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala itu. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai terkoyak. Dan mereka memberi isyarat kepada mereka yang menjadi mitra yang ada di perahu lain, agar datang membantu mereka. Dan mereka datang serta mengisi 2 perahu itu sehingga keduanya hampir tenggelam. Yang menarik di sini murid-murid ketika mereka mendapatkan ikan banyak sehingga dikatakan perahunya hampir tenggelam, dia enggak diam-diam saja. Dia panggil murid-murid yang lain, ayo sini, ini kita sedang pesta ikan. Bawa perahu semuanya. Dan semua perahunya terisi dengan ikan semuanya. Saya membaca ini terharu saudara-saudara. Kenapa? Karena ada orang yang berbagi, semuanya diberkati. Oleh karena itulah maka hari ini saya digerakkan hati oleh Tuhan untuk berbicara tentang Mose, anaknya
Bapak Pendeta Ishakar Irawan. Saya nonton videonya tadi malam, saya bisa membayangkan bagaimana rasa hati orang tua ketika melihat anak yang disayanginya megap-megap seperti itu, saudara-saudara. Ya. Oleh karena itulah saya mengharap saudara berbagi dan saudara pasti diberkati. Asal saudara berbagi dengan kasih. Ya. Kenapa? Jangan kita berpikir yang penting kan input, Pak, nggak perlu ada output. Perhatikan dengan baik. Misalkan saudara menggali sumur, ya, saudara menggali sumur. Bayangkan saja saudara menggali sumur, lalu keluarlah air berbual-bual dari sumur itu. Airnya bagus, tapi saudara diamkan saja bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan air sumur itu? Bau, saudara-saudara. Tetapi ketika airnya diambil, maka akan keluar air yang baru lagi, sehingga airnya tetap fresh. Itulah hukum Tuhan. Siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Jadi jangan dibalik. Diberkati untuk memberkati, itu kebalik. Yang benar memberkati untuk diberkati. Bisa dipahami, saudara-saudara. Orang kalau mau panen harus nanam pohon dulu. Kalau enggak nanam pohon kok panen. Ini jadi Pak Ogah yang tukang nyuri pohon mangga di dalam filmnya si Unyil. Dan jangan lakukan itu. Karena Unyil pun enggak jadi berkat. Masa dari dulu sampai sekarang SD terus. Enggak pernah naik SMP pun tidak. Ya namanya film, ini joke saja sedikit saudara-saudara ya. Jadi semua yang ada input harus ada outputnya. Contohnya apa? Saudara punya rumah kan? Saudara kan beli sesuatu dari luar. Output dari rumah saudara itu apa? Nah, mungkin saudara belum paham begini. Saudara punya rumah, saudara kan beli belanja sesuatu di pasar dan sebagainya ya. Kan masuk semua ke rumah saudara. Tapi ada outputnya. Outputnya apa? Sampah. Kotak sampah saudara itu adalah outputnya. Saudara punya mobil, punya motor. Outputnya apa? Knalpot. Ya. Saudara makan, tiap hari makan, 1 hari 3 kali, atau yang suka ngemil sampai 6-7 kali. Outputnya apa? Tai katanya. Ya kalau saudara setiap pagi duduk termangu-mangu di water closet atau WC, ya restroom, nah itulah output saudara. Demikian pun keuangan saudara. Saudara bekerja, saudara mendapatkan berkat, ya toh? Nah, saudara dapatkan semuanya dari Tuhan, makanya harus ada outputnya. Tapi jangan model seperti orang yang berpolitik dengan Tuhan. Karena apa? Karena pendetanya juga main politik. Saya tidak mau main politik, saya ceritakan. Saudara-saudara, karena kebutuhan kita banyak, maka hari ini kolekte 3 kali. Misalkan, kita kan tidak ada kolekte ya, terserah saudara mau memberkati, silakan, enggak juga enggak masalah. Itulah gereja kita. Tapi ada banyak pendeta begini. Ya enggak banyak, tetapi ada beberapa yang seperti itu. Saudara, karena kebutuhan kita hari ini banyak, saya pikir enggak 3 kolekte deh, 4 kolekte. Saudara kekurangan akal atau tidak? Tidak, biasanya saudara memberikan 10.000, dibagi berapa? Bagi 4. Loh, ini kenyataan saudara-saudara. Dulu waktu pertama kali di gereja lama, saya mengadakan ibadah tanpa kolekte. Ngamuk saudara-saudara. Orang-orang tokoh-tokoh pentingnya ngamuk. Pak Yakob itu nganeh-nganehi. Wong kita pakai kolekte saja masih banyak kekurangan kok, enggak perlu pakai kolekte.
Saya bilang om yang terhormat, tante-tante yang terhormat. Kita kan belum melaksanakan. Laksanakan dulu 3 bulan. Kalau 3 bulan ini ternyata tidak mencukupi, kita kembali lagi kolekte. Bila perlu sekali kolekte 10 kali. Biar gerejanya penuh duitnya. Nggak bisa, saudara-saudara. Belum apa-apa saya sudah diamuk. Tapi ya dengan kesabaran saya berikan penjelasan. Lakukan saja dulu, kan belum dilakukan. Jangan menyerah sebelum berperang. Dilakukan 3 bulan dengan wajah yang angker-angker. Pak Yakub ono-ono ada-ada saja. Setelah 3 bulan laporan, Pak, ternyata hasilnya kok lebih banyak ya Pak ya. Jadi kalau lebih banyak bagaimana? Ya dilanjutkan Pak. Nah kalau enggak, ini artinya mengukur urusan gereja dengan materi. Demikian pun apa yang saya sampaikan tadi, kita memikirkan untuk memberkati. Jangan sampai misalkan hari ini ada persembahan tatangan ya. Nah persembahan tatangnya yang dikurangin. Itu namanya berpolitik. Percayalah kalau saudara memberkati dengan tulus hati, Tuhan tidak menutup mata. Terbukti gereja kita tidak pernah pakai kolekte disodor-sodorkan, apalagi kantong kolektenya ada ujungnya ke depan seperti begini. Ayo bayar. Kita ke gereja bayar apa enggak sih? Paling bayar uang angkot ya. Tapi kan di gereja enggak bayar, karena firman itu free, gratis. Kalau kita memikirkan dengan memberkati, itu untuk operasional dan untuk operasional saya juga tentu saja. Karena kalau saya beli ikan misalkan, Bu saya mau beli ikan, saya pendeta, jadi saya nanti bayarnya pakai daun ya. Kalau boleh saya enggak butuh, saudara-saudara. Karena cukup makan, cukup pakaian itu sudah lebih dari segalanya. Kita sehat saja itu berkat yang luar biasa. Amin. Jadi semuanya harus ada input dan ada output. Jadi berilah kepada sesama dengan tulus. Kalau tidak keluar, misalkan saudara, ada kan orang yang makan berhari-hari sampai seminggu enggak buang air. Ada enggak? Ada, namanya apa? Sembelit. Sembelit itu penyakit loh saudara-saudara. Makannya sak piring Gunung Sinai. 1 hari 3 kali, sampai seminggu kok enggak keluar. Itu namanya penyakit sembelit. Itu kotoran bisa keras seperti batu. Gampang Pak, ada yang ditusuk. Tetap itu adalah penyakit. Jadi kalau saudara ingin keuangan saudara fresh, keuangan saudara segar, jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Belakangan ini didengung-dengungkan adanya orang-orang yang mengatakan bahwa jangan memberi ke gereja keenakan pendetanya. Tolong kalau saudara berpikir saya memberkati, kemudian nanti Pak Yakub kaya, please enggak usah memberkati. Ini sekarang sedang rame-ramenya di internet. Ya. Jangan memberkati ke pendeta keenakan, pendeta enggak kerja. Loh, saya menyiapkan firman itu enggak main-main, saudara-saudara. Setiap saya doa pagi di situ Pak Jito tahu. Terkadang saya hanya doa penutup. Saya tutul bukan main HP. Tapi saya mendapatkan ilham roh untuk apa yang saya sampaikan kepada jemaat. Jadi orang yang hanya mikir pemasukan tetapi tidak memikirkan output itu tidak adil. Yang tidak mampu juga jangan sebaliknya. Saya tak sakit biar nanti Pak Yakub memikirkan saya. Ini artinya berharap kepada manusia. Siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin sehat? Nah, yang enggak angkat tangan? Semua tentu kita ingin sehat ya. Jangan berharap kepada manusia. Saya ini banyak diharapkan orang. Bahkan ada yang ngomong, masa 50.000 saja Pak Yakub tidak memberi. Loh bukan soal itu, saya bukan Tuhan. Ya, orang kan enggak tahu kebutuhan saya.
Yeremia 17 ayat 5 dari Indonesian Literal Translation katakan apa? Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Sebaliknya ayat yang ketujuh dari Yeremia 17 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Yesua pun berbagi atau peduli tentang keadilan. Di dalam Yohanes 5 ayat 6 sampai 9 dari Indonesian Literal Translation katakan, ketika melihat orang yang berbaring itu dan mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan banyak waktu, dia berkata kepadanya, maukah engkau menjadi sembuh? Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu digoncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu, dan sementara aku mendatanginya orang lain turun sebelum aku. Yesua berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan pada hari itu adalah hari Sabat. Bayangkan saudara, orang masuk kolam, ketika kolamnya diguncang oleh malaikat, siapa yang masuk terlebih dahulu artinya nomor satu, kakinya nyemplung, dia akan sembuh. Nah, ada orang lumpuh. Orang lumpuh kan tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain, betul enggak? Kalau saudara, mohon maaf, kalau saudara yang waktu itu jadi orang lumpuhnya, supaya saudara nomor satu ketika airnya digoncangkan, apa yang akan saudara lakukan? Kungkum, Pak Andre bilang kungkum, betul. Tapi kungkum sudah berjam-jam, malaikatnya tidak datang. Akhirnya apa? Tuhan, saya sudah drodok ini Tuhan, kok malaikatnya belum datang? Iya kan? Minta dinaikkan. Giliran dinaikkan, goncang airnya, minta dicemplungkan, orang lain sudah lebih dulu nyemplung. Wah, dia orang lumpuh kecemplung ya kelelep, diangkat lagi. Tetapi Yesua berbagi sosial. Ya. Apa yang dia punya dibagikan kepada orang lain dengan dasar kasih, bukan untuk pamer. Yang untuk pamer contohnya siapa? Ananias dan Safira. Berbagi kasih juga, tetapi karena sikap hati dan motivasinya salah, mereka tidak diberkati, malah mati terkutuk. Jadi kalau kita melihat ada orang yang diberkati, kita mikir, kenapa dia diberkati secara materi. Kaum intoleran, kita berbicara soal berbangsa dan bernegara lagi sekarang. Kaum intoleran menuduh orang berbagi kasih yang tulus dicurigai sebagai kristenisasi, mendoakan orang sakit dianggap kristenisasi, tetapi membiarkan orang lain kelaparan dan sakit. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kebencian, iri hati, dan kemarahan. Saudara bisa lihat saja komen-komen di YouTube, komen-komennya Ade Armando, kemudian siapa lagi, ya banyaklah komen-komennya ya, yang dari kaum intoleran, isinya itu kebencian, kemarahan, dan iri hati. Masa yang merasa mayoritas kok ketakutan pindah agama, padahal agama tidak menyelamatkan. Yang cinta NKRI justru bersyukur ada yang membantu orang yang kelaparan dan sakit agar kenyang disembuhkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru dilakukan oleh Jokowi sebagai bukti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harga semen di Papua dengan di Jawa itu sama, bedalah sedikit ya. Kalau dulu harga satu sak semen di Papua itu 1 juta lebih, saudara-saudara. Pembangunan pun merata. Nah, hari ini saya mendapatkan berita. Tadi pagi saya baru membuka berita sedikit. Ada usulan dari MPR agar Jokowi memecat Sri Mulyani dengan alasan yang dibuat-buat. Ternyata setelah diselidiki, yang ngomong untuk memecat Sri Mulyani punya hutang BLBI terhadap negara
lebih dari 100 miliar. Dia mengancam kalau Jokowi tidak bersedia memecat Sri Mulyani, MPR yang akan bertindak. Saya katakan, hei orang-orang MPR, orang-orang yang waras yang harus bersuara, petinggi RPR yang hutang BLBI masih ngemplang saja yang disingkirkan seharusnya. Kalian ini MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Majelis Permusyawaratan Rampok. Kenapa? Karena orang benar yang disingkirkan. Sri Mulyani itu sedang mengupayakan supaya ekonomi Indonesia maju. Nah, yang tidak mau maju siapa? Ya kaum intoleran, politikus busuk dan pengusaha hitam yang tidak terima karena merasa dirugikan. Makanya ada usulan dari petinggi MPR. Saya tidak sebut siapa orangnya. Dikatakan Jokowi harus memecat Sri Mulyani, kalau tidak nanti MPR akan mengimpeachment. Ini tidak benar, saudara-saudara. Karena apa? Setelah diselidiki ternyata dirinya utang BLBI 100 miliar lebih, pantas mau ngemplang supaya tidak bayar. Jadi mereka yang marah, para koruptor, politikus busuk, yang tidak suka Jokowi, termasuk pengusaha-pengusaha hitam. Karena tidak bisa mendapatkan uang haram lagi, malas bekerja, bisanya memalai kanan kiri saja. Kenapa saya berani berbicara begini? Karena saya peduli terhadap negara ini. Meskipun ada oknum-oknum negara yang tidak peduli dengan kita. Saya tidak mau peduli, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi saya peduli dengan kemajuan negara ini. Termasuk gereja pemulihan firman di seluruh Indonesia, itu peduli dengan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu kalau saya peduli, Tuhan pun peduli dengan kesejahteraan kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan adil, karena itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi kita yang bernaung di bawah naungan Bapak Yahweh BSM Yeshua HaMashiach, keadilan sosial bagi seluruh jemaat yang mencintai Dia. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk firman yang sudah Engkau ajarkan kepada kami tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bahkan hari ini Engkau mengajar kepada kami untuk mengaplikasikan keadilan sosial bagi sesama kami. Kami berdoa secara khusus untuk Mose yang diperkirakan terjadi radang paru-paru, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kami datang dan kami menjamah organ paru-parunya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sehingga anak Mose ini dapat sehat kembali. Sehingga kedua orang tuanya dapat mengasihi Engkau dengan lebih lagi untuk kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan tatangan. Engkau memberkati, demikian pun tangan-tangan yang memberikan korban persembahan untuk Mose. Tuhan juga yang akan memberkati. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami di sepanjang hari ini. Di sepanjang kehidupan kami, kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari hari lepas hari, kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Dan kalau sesampainya di rumah ada di antara kami yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat digunakan kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka.
Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kami kunika. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kami Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk terlebih dahulu, nanti kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Sarmujito.